warahmatullahi wabarakatuh. Saya Walfitriyanti dari kelas 3 B4 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Kali ini saya akan membahas materi tentang 1. Urgensi pendidikan kewarganegaraan, 2. Inti kajian identitas nasional, 3. Dinamika dan tantangan integrasi nasional, 4. Inti kajian negara dan konstitusi, 5. Hubungan antar negara dan warga negara, 6. Teori dan penerapan demokrasi di Indonesia, dan terakhir yaitu makna Indonesia sebagai negara hukum dan penegakan hak asasi manusia. Dan jangan lupa like, comment, subscribe ya guys. Urgensi pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah mendidik warganya agar bisa membayangkan betapa luasnya wilayah dan betapa banyak jumlahnya penduduknya. Pandangan lain mengatakan kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu 1. Strong citizen, warganya mudah terbawa arus dan tidak mempunyai pendirian yang tinggi. 2. Stone citizen, warga negara tipe batu, yang sulit menerima pandangan orang lain, terutama terhadap pandangan yang tidak sesuai dengan kepentingannya. Umumnya keras kepala dan sulit untuk keluar dari zona nyaman. 3. Generator citizen, tipe warga negara yang mampu menggerakkan dan berpartisipasi aktif dalam bermasyarakat dan bernegara, sering dipandang sebagai warga negara smart and good citizen. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah dipastikan memiliki identitas nasional. Pada hakikatnya, identitas nasional ada 2 jenis. 1. Identitas primer atau identitas etnis. Identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. 2. Identitas sekunder, identitas yang dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki 2 jenis identitas nasional sekunder. Yang pertama, identitas secara fisik atau simbol, yaitu meliputi bendera sangsaka merah putih, bahasa Persatuan Bahasa Indonesia, lambang negara burung Garuda, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Keempat identitas tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. 2. Identitas nasional secara non-fisik, sering disebut juga jati diri bangsa, yaitu nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar-dasar bangsa Indonesia yang tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, ciri masyarakat, yakni Pancasila. Integrasi nasional. Sebagai bangsa negara baru, Indonesia setelah merdeka pada tahun 1945, membangun integrasi nasional menjadi tugas penting. 1. Pemerintah kolonial Kanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan Republik Indonesia. Penjajahan lebih mengutamakan membangun kesetiaan pada penjajah itu sendiri dan guna kepentingan integrasi kolonial. Jadi, setelah merdeka, kita perlu menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi nasional. 2. Bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi ini juga menjadi masalah pelik, bukan karena masalah kolonial sebelumnya, tetapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan. Negara bangsa merupakan di dalamnya yang terdiri banyak suku, bersepakat, bersatu dalam sebuah bangsa yang besar. Materi selanjutnya ialah inti kajian negara dan konstitusi. Konstitusi adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara biasanya sebagai dokumen tertulis. Sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu terbagi 3. 1. Bentuk negara adalah kesatuan. 2. Bentuk pemerintah adalah republik. 3. Sistem pemerintah adalah presidensil. Dan materi selanjutnya ialah hubungan antara negara dan warga negara. Pengertian warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 Ayat 1 adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Asas kewarganegaraan terbagi 3, yaitu 1. Asas campuran. Contohnya,
sebagai negara India dan Pakistan. Yang kedua, ius soli, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut kelompok lahirannya. Dan yang ketiga, ius sanguinis, yang artinya asas keturunan atau asas daerah. Dan hak-hak dan kewajiban negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang kedua, perlindungan kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28 ayat 4. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang teori dan penerapan demokrasi di Indonesia. Prinsip-prinsip dari demokrasi itu sendiri terdiri dari kedaulatan di tangan rakyat, pemerintah berdasar hukum, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, dan pemilu yang demokratis. Dan manfaat demokratis ialah kesetaraan sebagai warga negara, menjamin hak-hak dasar, pembaruan kehidupan sosial. Dan materi terakhir yaitu makna Indonesia sebagai negara hukum dan penegakan HAM. Negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum, segala tindakan penguasa selalu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan segala tindakan negara dibatasi hukum. HAM adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia dan bersifat universal, serta tidak memandang apakah orang tersebut kaya atau miskin, laki-laki maupun perempuan. HAM diatur pada Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999. Sebagai generasi muda, harus bisa mengembangkan asas persatuan dan kesatuan yang kuat. Lebih-lebih berhubungan dengan budaya yang sangat jelas berkaitan dengan identitas nasional. Melestarikan budaya yang sudah ada merupakan solusi yang tepat untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang telah ada. Dan budaya yang telah ada harus dilestarikan agar tidak diklaim oleh negara-negara lain karena budaya tersebut merupakan aset negara dan sebagai identitas nasional. Dan sebagai generasi muda hanya tinggal meneruskan dan mengembangkan apa yang telah ada. Dan generasi muda harus mengusung kembali nilai-nilai identitas nasional melalui budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, sehingga karakter, kepribadian, dan jati diri bangsa tetap terjaga dan tidak terbawa arus globalisasi.